di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Saya hari ini tidak membahas yang lain kecuali membahas kelebihan-kelebihan Pak Jokowi dibanding kelebihan-kelebihan Anies Baswedan, seorang ilmuwan, sementara Pak Jokowi sebagai seorang pedagang. Seorang pedagang itu kelebihannya ya. Dan itu nanti terbawa dalam keputusan-keputusannya sebagai presiden. Dia tidak memperhatikan keadilan kecuali bagaimana membuka peluang. Itulah seorang pedagang. Jadi ada peluang dia ambil. Jadi kira-kira referensinya adalah seperti Peter Drucker ya. Peter Drucker itu seorang begawan atau guru, maha guru ekonomi di tingkat dunia. Peter Drucker dia bilang berorientasilah pada peluang dan jangan berorientasi pada masalah. Karena kalau kita hanya berorientasi pada masalah, itu yang terjadi hanya titik keseimbangan equilibrium ya. Sementara peluang-peluang bisa hilang. Jadi harusnya menurut Peter Drucker sebagai seorang ilmuwan ya, yang kemudian dipakai pikiran-pikirannya di seluruh dunia. Jadi kalau kita bicara tentang ekonomi itu pasti akan berjumpa dengan seorang yang bernama Peter Drucker dan menjadi panduan para pengusaha di seluruh dunia ya, baik di negara miskin maupun di negara kaya ya. Jadi pakailah 80% waktu untuk berorientasi pada peluang. 20% saja hanya memikirkan masalah. Kalau 80% kebanyakan orang gagal di dunia ini, kata Peter Drucker, itu kebanyakan menggunakan 80% waktunya, energinya, sumber dayanya untuk menyelesaikan masalah yang tidak pernah habis itu. Sementara peluang-peluang akan hilang satu demi satu kalau sebagian besar sumber daya atau waktu, pikiran, dan umur kita hanya untuk menyelesaikan masalah. Yang paling tinggi, ketika kita berhasil menyelesaikan masalah, ada yang terjadi adalah titik equilibrium, titik keseimbangan. Tapi peluang-peluang menjadi hilang. Oleh karena itu, supaya maju perusahaan, supaya maju satu entitas bisnis itu haruslah dikerahkan 80% untuk meng-create peluang-peluang baru. Meng-create hal-hal baru yang bisa menimbulkan keuntungan-keuntungan baru, dan hanya 20% dipakai sumber daya pikiran dan tenaga untuk menyelesaikan masalah yang tidak pernah habis-habisnya. Itulah yang kira-kira dipakai oleh Pak Jokowi dalam mengambil keputusan-keputusan politik sebagai presiden. Dia merasa ada peluang di IKN, dia bikin IKN, ya. Kemudian merasa ada peluang di kereta cepat, dia bikin kereta cepat. Tapi di situ ada jebakan-jebakan yang sebenarnya membuat Pak Jokowi kehilangan orientasi karena tidak berpikir melingkar, dan setiap peluang dianggap itu zero risk, risiko nol. Padahal dalam kehidupan tidak ada risiko nol, tidak ada zero risk. Dan kita lihat ya, ketika peluang
dianggap Bandara Kertajati itu ada peluang menjadi bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Soekarno-Hatta, kemudian dibikin dengan dana sekitar 4 triliun apa berapa itu, kemudian mangkrak selama 5 tahun. Kenapa? Karena Pak Jokowi semata-mata hanya berorientasi pada peluang, karena kemudian akan memicu pertumbuhan ekonomi dan merasa akan terjadi pemerataan dan lain-lain, tapi lupa bahwa setiap keputusan politik yang berorientasi pada peluang selalu tersimpan di dalamnya, inherent di dalamnya, ya, di dalamnya itu termasuk ada risiko. Dan Pak Jokowi merasa ada risiko nol dalam setiap keputusannya, padahal di dalam hidup itu, di dalam bisnis itu, di dalam keputusan politik tidak ada zero risk. Dan itulah yang membuat ada jebakan-jebakan sehingga terjadilah serangan-serangan dari kaum oposisi terhadap setiap proyek-proyek besar dari Pak Jokowi, termasuk jalan tol, bandara, dan lain-lain. Karena Pak Jokowi hanya bertumbuh pada satu titik cara pandang seorang pedagang, cara pandang seorang bisnis yang berorientasi malah justru 100% peluang tanpa ada risiko. Sehingga yang terjadi adalah satu kritik-kritik yang tajam dari para netizen atau para pengamat atau para pemikir-pemikir terbaik di negeri ini terhadap proyek-proyek Pak Jokowi yang dianggap akan akan sukses 100% tanpa risiko. Justru untuk kereta cepat misalnya, sebenarnya survei mengatakan atau studi dari Jepang mengatakan tidak layak dilakukan pembuatan kereta cepat dari Jakarta-Bandung yang jaraknya pendek, antara 140 sampai 180 km, dan itu minimal kalau menurut pengalaman Jepang dan Eropa, kereta cepat itu haruslah minimal 200 km sampai 800 km. Jadi kalau lebih dari 800 km itu kalah bersaing dengan pesawat terbang. Tapi kalau kurang dari 200 meter itu kalah bersaing dengan moda transportasi yang lainnya, kereta cepat itu. Oleh karena itu yang ideal menurut studi pada tingkat dunia yang sudah ditawarkan oleh Jepang waktu itu seharusnya jarak untuk pembuatan kereta cepat itu adalah 200 dan sampai 800 km. Tetapi kemudian cara berpikir melingkar yang sudah dilakukan oleh studi dari Jepang itu dibuang ke tong sampah dan kemudian mengambil cara pandang pedagang yaitu dari Tiongkok, dan kemudian diambillah proyek kereta cepat itu dengan cara pandang betul-betul seorang pedagang murni dari Tiongkok, dari Cina, dan kemudian ternyata biaya selalu membengkak dan kemudian janji-janji palsu itu kemudian kita bisa simpulkan janji itu palsu karena awalnya menurut pemerintah tidak ada APBN yang akan dibuat, tidak ada APBN, anggaran pendapatan belanja negara yang akan dipakai untuk membangun kereta cepat karena itu sifatnya B2B, yaitu business to business antara BUMN Tiongkok dan BUMN Indonesia. Tidak ada pemerintah mengucurkan anggaran, tapi ternyata kemudian keadaan memaksa APBN dipakai untuk membangun kereta cepat, menutupi kekurangan biaya yang selalu membengkak karena lahir keputusan itu bukan dari cara seorang ilmuwan yang berpikir melingkar yang sudah diperkenalkan oleh Jepang ya, dengan studi bandingnya itu ternyata diserobot oleh Cina, oleh Tiongkok yang berpikir ala Peter Drucker tadi. Dan itu membuat jebakan-jebakan proyek-proyek yang mangkrak, termasuk kereta cepat, Bandara Kertajati, dan kereta LRT di Palembang, dan beberapa bandara yang lain. Dan malah ada bendungan yang sudah jadi, tapi tidak ada cara untuk mengalirkannya ke sawah. Kurang berpikir melingkar, meskipun sudah betul ketika berorientasi pada peluang, tetapi kritik harus diberikan falsifikasi yang tidak ada di dalam benak Pak Jokowi. Sementara Anies Baswedan itu kira-kira orientasinya adalah seorang ilmuwan dari Inggris namanya Thomas Kuhn yang mengenalkan falsifikasi bahwa sebuah teori, sebuah pandangan, sebuah teori sosial itu harus selalu bisa ditemukan kekurangannya di mana supaya teori itu berkembang dan masyarakat berkembang, karena setiap dalil-dalil, setiap pendapat-pendapat, setiap teori-teori yang
yang mungkin diyakini kukuh sebenarnya harus bisa ditemukan, harus bisa dipersalahkan teori itu supaya teori itu menjadi sempurna dan masyarakat bisa berkembang karena terjadi falsifikasi menurut pandangan Thomas Kuhn. Jadi dia tidak bicara soal peluang tetapi bagaimana memperbaiki teori itu sehingga keputusan-keputusan yang diambil oleh seorang yang sudah berhasil melakukan, seorang ilmuwan yang melakukan falsifikasi terhadap teori-teori lama, terhadap keputusan-keputusan lama, terhadap dalil-dalil lama, itu harus ditemukan. Satu cara harus ditemukan bagaimana kelemahan dari dalil-dalil itu sehingga masyarakat berkembang. Keputusan-keputusan yang diambil jauh lebih baik. Itulah yang kira-kira diambil oleh Anies Baswedan ketika dia mengatakan bahwa perubahan untuk perbaikan itu haruslah mengandung 4 unsur, yaitu meneruskan pekerjaan atau proyek-proyek lama yang bagus dari Pak Jokowi dan kemudian harus bisa ditemukan untuk dikoreksi proyek-proyek mana yang harus bisa dikoreksi. Yang kedua dan elemen ketiga harus ditemukan, ya, proyek-proyek itu harus bisa difalsifikasi dan ditemukan kesalahan-kesalahan sehingga harus bisa dihentikan. Dan kemudian yang keempat, menurut cara berpikir Thomas Kuhn, Anies Baswedan mengatakan diperlukan, ya, satu kerja-kerja baru yang belum ada, satu tesis baru yang nanti harus bisa dipersalahkan oleh penguasa berikutnya. Itulah cara berpikir Pak Jokowi yang berani mengambil peluang-peluang dengan risiko mangkrak, dan itu yang dia lakukan. Sementara Anies Baswedan agak lebih realistis karena dia selalu menganut paham falsifikasi, melihat satu persoalan, melihat satu teori, satu dalil, satu keputusan politik itu harus bisa didebat, harus bisa di-challenge dengan cara berpikir melingkar sehingga bisa diteruskan atau bisa dikoreksi atau bisa dihentikan atau tidak bisa ketiga-tiganya kecuali dibentuk satu terobosan baru, dan terobosan baru yang kecil itu kemudian dikembangkan sebagaimana dalam kasus Kampung Akuarium di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.